Mulai. Ayo. Mbak, sama lebu nek live-ku langsung viral kan, Mbak. Loh iya, sing nonton langsung 2K ngono, Mbak. Sa Indonesia. Oh iya. Nek live-ku sing nonton sa Indonesia. Buma. Haji Rukmawan. Haji Rukmawan. Kalau sudah 50 baru tak buka ya. Kalau penontonnya sudah 50 tak buka. Nanti tap-tap layar ya. Ini saya lagi live sama saudara saya. Satu pendaftaran, dia di depan saya persis, nggak ada rongganya. Pendidikan masuk bareng di SPN Mojokerto. Kami pernah besar bersama, jatuh bersama, bangkit bersama. Tapi sudah beda matra, tapi tetap satu jua Baraduta Jaya. Ini ya, saya buka ya. Salam para pemburu dimanapun berada, saya Hellboy, anggota Jatan Ras Polda Jatim. Alenteng, alir, aujet, tak nangkep, tak jago bosku, meledak, buma. Nah ini kita lagi reuni ya, reuni. Saya sama beliau sama-sama Dwi-nya. Kalau saya Sigit Dwi Susanto, beliau Ahmad Dwi Sutiono. Dulu ceritanya zaman dahulu kala 2003 saya daftar polisi bareng sama beliau. Beliau sudah lulus sekolah pakai baju bebas, saya masih pakai seragam SMA. Jadi beliau ada tepat di depan saya barisannya. Tes bergulir, akhirnya kami berdua lulus. Waktu itu yang nggak lulus namanya Roni Syahroni Boncel, yang sekarang dinas di Polres Banyuwangi. Saya sama Mas Dwi lulus bareng pendidikan di tempat yang sama, di SPN Mojokerto 2003 gelombang 2. Setelah pendidikan kami tempuh, kami lulus, kami masuk ke wilayah. Saya masuk Polres Banyuwangi, beliau masuk ke Polres Probolinggo. Seiringnya waktu, karena kami muda dan sangat berbahaya, tidak dijaga oleh iman-iman yang waktu itu kami posisi polisi zaman dahulu kala ya, zaman bahula, yang tidak diawasi oleh senior-seniornya, terlalu waskatnya yang terlalu kurang kuat, sehingga kami terjerumus. Sebenarnya awalnya dalam serangkaian tindakan dinas untuk ungkap kasus, untuk undercover, yang akhirnya kalau orang ngomong itu kalau jadi belut walaupun hidup di tanah jangan rasa lumpur. Ternyata kami hidup di lumpur, rasanya rasa lumpur ya. Itu sekelumit masa lalunya. Saya waktu itu Mas Dwi dulu tertangkap kasus penyalahgunaan narkoba sama seperti saya. Sama-sama terjerumusnya di masalah narkoba karena rayuan dunia fana. Mas Dwi vonis 5, saya vonis 5. Beliau ditahan di LP Probolinggo, saya di LP Banyuwangi. Seiringnya waktu kami belajar tentang kehidupan di dalam lapas, bahwa tambah lagi ting, semua itu perjalanan. Semua itu perjalanan, proses ya. Kita tidak mengenal Allah. Nah, ini di broadcast kita ini, saya podcast ya. Podcast saya ini sekelumit masa lalu kami yang kami ceritakan, semoga tidak terulang oleh adik-adik kami atau orang lain. Yang bagus boleh diambil, yang jelek jangan diambil. Jadi di dalam lapas itu kami berdua saling mensupport. Kami berdua belajar untuk bangkit, mengetahui bahwa kehidupan itu kadang tidak sejalan dengan logika. Bahwa kehidupan itu yang diminta kita kepada Tuhan belum tentu yang baik buat kita. Saya salut sama beliaunya. Ternyata biarpun seperti ini, beliaunya itu mengutamakan ibadah. Ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya, jadi saya selalu mengibaratkan dalam kehidupan saya yang saya takuti hanya 3 hal.
Yang pertama Allah, yang kedua ibu saya, yang ketiga nggak punya uang. Jadi kehidupan saya buat simple ya. Saya belajar dari semua yang pernah saya jalani dalam hidup saya. Berokanmu enggak? Oh, iya. Nah. Jadi kami sama-sama belajar waktu itu untuk mencari jati diri, sehingga saat bebas saya mengajukan banding. Akhirnya dalam sidang yang bergulir saya bisa dinas lagi. Setelah pengajuan PTDH Polres Banyuwangi, saya bisa dinas lagi, ditarik di Narkoba Polda. Mas Dwi waktu itu saya hubungi, beliaunya mencari jati diri di kehidupan yang lain. Suatu saat kami diketemukan lagi tahun 2017. Waktu itu saya secara tidak sengaja ketemu lagi dengan Mas Dwi. Kita perlu besar tentang kehidupan, saling menyupport bahwa kehidupan itu sebenarnya ringan. Kalau dibuat ringan, sulit kalau dibuat sulit. Ya. Yang penting kebersamaan. Di podcast ini kami berbagi bagaimana cara menjalani kehidupan yang benar setelah kami kalau orang ngomong itu di dalam tahanan dulu itu nggak ada kehidupan yang paling buruk, seburuk-buruknya kehidupan melebihi di dalam penjara. Jadi saya sama Mas Dwi pernah merasakan nasi cadong. Nasi cadong itu makanan yang paling tidak enak yang ada di bumi ini. Dudu solar. Ya, jadi nasi berasnya itu kalau masuk mulut kayak orang karateka. Jadi karatekanya di dalam mulut. Tapi kita jalani, kita ambil hikmahnya bahwa kehidupan itu nggak selebar daun kelor. Orang bisa menjustis kita mantan napi, tapi dia tidak tahu proses kehidupan tentang yang kita jalani. Sekarang Mas Dwi dikasih kepercayaan sama Tuhan menjadi kepala desa. Saya dikasih kepercayaan lagi, bisa dinas lagi, kembali lagi ke Jatan Ras. Saya sudah menorehkan lagi di kehidupan di kitab kehidupan polisi saya penghargaan yang dulu pernah saya dapatkan terus musnah karena kesalahan jalan saya masuk penjara itu. Sekarang saya berapa kali sudah mendapat penghargaan dari Kapolda. Yang terakhir waktu penangkapan perampokan wali kota Blitar, kita dapat penghargaan dari Kapolri. Jadi gini ya, jangan pernah kamu menganggap dirimu baik karena kebaikan yang diakui oleh pribadi sendiri adalah kesombongan. Kesombongan itu akan hancur dengan sendirinya. Dan perlu diingat, ya, kesempatan tidak datang untuk yang kedua kalinya. Kita punya prinsip di mana kita mengabdi sama pemerintah itu untuk memanfaati, biar bermanfaat. Nah, jadi hidup itu lebih baik bila bermanfaat bagi orang lain. Siap. Jadi gini teman-teman semua, tidak ada kehidupan itu yang nggak bisa berubah. Watak atau sifat orang itu nggak ada yang nggak bisa berubah karena kita ini manusia. Ya, manusia itu nggak boleh jumawa karena Tuhan yang menentukan hidup kita. Kita ini hanya menjalani takdir kehidupan kita masing-masing. Ada panggung sandiwaranya, ada peranannya masing-masing. Ya, jadi saya mensupport semua teman-teman yang pernah kumpul sama saya di dalam penjara atau kumpul sama Mas Dwi. Nggak ada yang nggak bisa berubah. Jangan kamu bertahan menjadi buruk jika peluang kebaikan itu ada. Ya, ini sekelumit kisah kami berdua. Boleh diambil baik-baiknya. Kalau jelek-jeleknya jangan diambil. Karena yang ke depan ini hukum ditegakkan secara lurus ya. Sudah kami buktikan bahwa hukum itu tidak membedakan mana polisi, mana enggak. Saya waktu itu sersen narkoba 16 penghargaan, tangkap pabrik 2 kali, tapi saat saya berhadapan dengan hukum saya langsung goblok sesaat. Jadi saya ketemu penyidik yang awalnya penyidik itu anggota saya jadi linglung untuk menjawab semua pertanyaan. Begitu juga dengan Mas Dwi, ternyata kesombongan yang kami dapatkan saat kita muda sirna seiring waktu ya. Sekarang ini kami belajar bermanfaat bagi orang lain. Jadi tetap semangat untuk semuanya.
Ini ada komen ya. Tapi Bang Dwi sayang kalau keluar dari kepolisian. Oh, gini, kehidupan itu kan pilihan. Jadi kalau memilih untuk yang lebih baik itu nggak masalah. Yang sulit itu kalau keluar dari polisi jadi maling, itu yang sulit. Ini kan masih bagus, masih berbakti pada bangsa dan negara ya. Peringatan Bang, ada yang merokok. Ya ini tadi merokok, sudah tak bilangi. Akhirnya menurun. Nanti kita sambung lagi live berikutnya ya, karena ini tadi ada gangguan merokok. Kenal sama Pak Tasrif. Pak Tasrif sudah meninggal ya. Pak Tasrif itu dulu dan tim saya di Polres Banyuwangi. Saat tim sus ya, saya sersen narkoba yang paling lama. Propam saya hanya 3 bulan, patroli 4 bulan. Jatanras ini yang terlama berikutnya. Kalau iya namanya PTDH itu dicopot dengan tidak hormat. Saya dulu juga Polres Banyuwangi, saya pengajuan PTDH, tapi saya banding menang. Hidup ini kan pilihan ya. Jadi tak matikan dulu. Habis ini kita sambung lagi protesnya ya. Karena tadi ada himbauan tidak merokok tadi ya. Jadi menurunkan kapasitas penontonnya. Salam para pemburu, dimanapun saya, dimanapun berada, saya Helboy, anggota Jatanras Polda Jatim, bersama Mas Dwi, Kepala Desa Gempol. Tetap semangat untuk semuanya, meledak Buma. Ini hibuan mau rokok.